Ya, saya memulai karir tinju saya dari tahun 2010. Ya, kira-kira pertengahan tahun 2010 waktu itu. Ya, kalau mau dibilang saya memulai dunia tinju atau karir tinju saya sebenarnya kalau dibilang sudah terlambat karena usia saya waktu itu sudah saya tamat SMA dan usia saya waktu itu 21 tahun. 21 tahun saya memulai masuk di karir tinju saya. Ya. Alasan saya memilih dunia tinju sebagai profesi saya mungkin sedikit saya ceritakan di sini. Ada beberapa hal yang saya memilih jadi seorang tinju. Yang pertamanya, memang saya orangnya waktu sekolah saya sangat bandel dan yang berikutnya pergaulan bebas ini minum mabok dan pokoknya rusak lah. Saya sekolah aja udah gak keruan. Sekolah saya kalau saya sebutkan waktu itu saya sekolah di SMA Negeri 9 Kupang dan saya nggak lulus. Akhirnya saya harus mengulang di SMA Negeri KE adanya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ya gitu. Jadi memang kisah hidup saya sudah tidak memungkinkan lah untuk menjadi orang yang baik ya, sehingga di waktu itu nah kebetulan ada event pertandingan tinju profesional di daerah saya dan saya mulai tertarik dari situ. Dan dari situlah saya mulai mencintai tinju dari situ. Memang sebelumnya saya sudah cinta tinju, suka nonton tinju ya, tapi belum begitu berminat. Nah begitu saya nonton tinju dan dari situlah saya memulai cari sesana tinju dan akhirnya saya menemukan sesana tinju di kota saya dan saya memulai karir tinju saya. Ini yang perlu. Jadi saya memulai karir tinju saya seperti yang saya ceritakan sebelumnya tadi di Kota Soe. Jadi Kota Soe itu di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi saya memulai karir saya di waktu itu di sesana tinju yang saya pertama masuk. Jadi selama hidup saya baru 2 sesana ya. Pertama saya menginjakan kaki dan memulai di karir saya di How Many Boxing Camp Kota Soe atau Kabupaten Timur Tengah Selatan atau HBC TTS. Di situ saya mulai melangkah untuk memulai karir saya dan saya mulai mencintai tinju dan dari situ saya benar-benar sungguh-sungguh mencintai tinju dari usia 21 tahun sampai hari ini. Jadi saya mulai kenal tinju di HBC sehingga saya mulai menekuninya dan sungguh-sungguh saya menekuni, nggak main-main. Silahkan mau tanya cek ke pelatih saya di sana, saya sangat serius waktu itu. Sehingga kurang lebih saya bertanding kira-kira ikut 3 pertandingan antar daerah di Nusa Tenggara Timur dan terakhir saya ikut kejuaraan daerah amatir Nusa Tenggara Timur dan saya juara 3 waktu itu. Dan setelah itu saya masih ingat sekali saya berangkat ke Depok ini tahun 2012. Saya bulan November tahun 2012 saya mulai masuk di kota Depok dan saya menetap di Depok hingga saat ini. Butuh waktu proses ya, sangat lama. Lumayan lama saya mengenal dunia tinju amatir sampai saya menuju Depok dan saya mewakili Depok waktu itu untuk Porda Jawa Barat sampai saya beralih ke profesional. Ya, hari ini. Terima kasih. Setelah saya memulai karir tinju saya di Kota Depok dan setelah saya melangkah ke
tinju profesional, dan akhirnya dari 2013 saya memulai karir saya di debut profesional pertama, dan akhirnya saya baru juara nasional tahun 2018. Berapa tahun itu kira-kira? 5 tahun ya. Nah, 5 tahun baru saya juara nasional. Jadi beda, jangan samakan. Ada orang yang baru bertanding 1-2 kali atau baru berapa bulan dia bertanding di profesional, dia bisa langsung menjuara nasional. Kalau saya, Tuhan belum mengizinkan saya, sehingga saya proses 5 tahun proses. Kalau saya nggak sabar, udah berhenti. Sehingga saya mau jelaskan bahwa di sini adalah proses itu yang penting, sangat penting. Jadi saya memulai karir profesional, memulainya tahun 2013 dan saya baru juara nasional tahun 2018. 5 tahun saya bersabar dan menanti juara itu. Akhirnya saya juara nasional. Nah, di situ ya. Jadi 5 tahun kurang lebih saya menekuni profesi saya sebagai seorang tinju profesional sampai akhirnya saya juara nasional. Saya pernah dan sering, sangat sering, saya bertanding di luar negeri mulai tahun 2016 ya. Tahun 2016 saya berangkat ke Thailand pertama ya. Pertama kali saya ke negara Thailand, dan di sana saya masih ingat sekali, saya pas tanggal 25 Desember saya bertanding di Thailand. Saya bertanding waktu itu dalam rangka kejuaraan Asia WBA atau WBA Asia, saya kejuaraan di sana. Nah, itu pertama saya melangkah bertanding di negara orang atau luar negeri ya. Itu pertama saya bertanding tahun 2015 itu Desember. Sehingga dari situ saya mulai sudah bertanding dan dikenal di dunia tinju luar negeri, sehingga saya diundang terus menerus. Saya diundang dari 2015 2016, kalau tidak salah 2016 bulan Februari saya berangkat lagi. Jadi jelang 2 bulan saya langsung berangkat lagi, atau 1 bulan lebih saya berangkat lagi, dan banyak pertandingan yang saya diundang ke beberapa negara, yaitu diantaranya ada pernah bertanding dan sering di Thailand, Filipina 1 kali, di Malaysia, Singapura, dan Jepang 2 kali. Jadi negara-negara yang saya datangin itu ya masih sebatas Asia ya. Jadi sudah pernah. Dan untuk masalah rasanya, gimana rasanya saya bertanding di sana ya, memang pertama kebanggaan dan terharu itu ada. Karena apa? Saya petinju profesional sama dengan seluruh olahraga yang ada di bangsa Indonesia ini. Kami setiap bertanding di luar negeri, di negara orang, kami selalu yang pertama, walaupun 1-2 orang harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan juga kita bendera merah putih dikibarkan di atas ring tinju, sehingga itu satu kebanggaan tersendiri khusus buat pribadi saya dan juga keluarga orang tua saya yang menyaksikan, bahkan mungkin masyarakat Indonesia yang menyaksikan itu kebanggaan buat saya sendiri luar biasa. Karena apa? Saya merasa dulunya yang saya bukan siapa-siapa, saya bisa menyebarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia di negara orang. Itu sungguh luar biasa ya. Jadi siapapun dia pasti bisa, yang penting dengan tekun ya. Itu aja ya. Jadi saya merasakan untuk masalah pertandingannya, wah awal tetap kita sebagai manusia ada rasa ketakutan, kekhawatiran ya. Tapi setelah sini
ya saya juga pernah merasakan bagaimana rasanya kita menang di negara orang ya. Saya pernah menaklukkan lawan saya asal Singapura dan saya pernah juara di sana. Itu bangga sekali, sangat bangga ya. Itu aja. Sekarang saya menyampaikan motivasi buat generasi sekarang, generasi milenial sekarang, bahwa pertama yang saya mau kasih, untuk mau mencapai suatu cita-cita kita atau menjadi seorang atlet khususnya seperti saya, seorang atlet ini butuh proses. Banyak hal yang harus ditinggalkan ya, harus siap meninggalkan banyak. Masih usia muda tentu banyak pergaulan, banyak teman dan lain sebagainya, kita harus tinggalkan itu semua, banyak harus ditinggalkan, harus siap berkorban, dan tentunya harus sabar kita, karena proses itu berat bro, nggak gampang. Nggak gampang ya. Bukan saya nakut-nakutin, tapi kalau Anda mau berhasil dan mau sukses harus melalui proses ya. Jadi saya mau bilang buat anak-anak muda sekarang bahwa kalau kalian mau menekuni tinju atau olahraga apapun itu, jangan setengah-setengah, timbul dari hati sendiri dan Anda memulai pilihan baru di dunia yang Anda inginkan. Jadi itu yang tadi saya bilang, kesabaran, pengorbanan, dan harus banyak yang dilepas. Nah, dan berikutnya saya mau sampaikan bahwa kalau sudah Anda mulai juara atau sudah pernah Anda bertanding 1, 2, 3, 4, bahkan 10 kali Anda bertanding, Anda menang dan banyak orang yang memuja-muji Anda, jangan cepat termakan, jangan cepat. Karena bro, saya merasakan, saya sudah banyak sekali menang, banyak sekali kalah, dan saya sudah tahu bagaimana rasanya orang memuji-muji kita di saat kita lagi berhasil, dan sebaliknya. Jadi saya mau bilang, ketika orang memuji kita, terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang kasih kita kekuatan sehingga kita bisa berhasil. Dan ketika kita dicemooh atau diomongin apapun, terima saja, karena kita menjadi orang yang lebih maju lagi, kita harus menghadapi banyak persoalan. Oke, jadi pesan saya sekali lagi buat teman-teman, ayo silahkan memilih banyak cabang olahraga yang ada di bangsa ini. Silahkan memilih apapun itu dan coba menekuninya, dan Anda pasti bisa ya. Oke, terima kasih, salam dari saya, Silem Serang. Semoga YouTube channel saya ini bermanfaat buat semua ya. Siapapun itu yang menyaksikannya, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Ya, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga teman-teman tetap mendukung saya melalui video-video saya selanjutnya. Jangan lupa selalu menyaksikan ya. Terima kasih dan salam semangat.